lamar ya. Syam ya, setelah membuat CV, ini kan nggak mungkin CV-nya kita anterin sendiri, ya dong? Ya kan pasti kan Betul. kita kan nyari perantara Betul. atau istilahnya dibilang mak comblang. Betul. Nah, kalau Ustadz Syam nggak pakai mak comblang, Ya. pakainya Pak Comblang. Iya, ini dia. Iya. Tapi kalau mau taruh, iya. Waktu saya datang, Iya. Ustaz Sam menghilang terus. Kenapa? Ternyata dia pipis-pipis. Tapi itu gimana? Ada nggak sih kriteria kita dalam memilih Pak Comblang ini kalau buat laki-laki yang perempuan Mak Comblang? Apakah takutnya kalau yang kita bawa Pak Comblangnya duda? Ntar tiba-tiba dia bawa, Dia ambil sama dia itu nanti. pas bagus. Berarti tidak masuk kriteria itu. Nah, coba dijelaskan kriterianya Ustaz Syam. Tapi guru Ustaz Maulana saya Syifa Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Lalu setelah membuat yakni biodata untuk yakni tertulis, walaupun hukum daripada tulisan ini kalau dalam ilmu fikih tulisan itu tidak sekuat perkataan. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu tulisan tidak sekuat dari perkataan, maka tetap membutuhkan orang yang menyampaikan secara lisan. Jadi ternyata dalam ilmu fikih saja tulisan itu tidak sekuat persaksian daripada perkataan atau qaul. Maka ternyata ketika dalam hal ta'aruf ini, ketika sudah ada tulisan pun seseorang masih membutuhkan persaksian dengan yakni kalimat atau perkataan langsung. Maka disitulah seseorang membutuhkan yang namanya Mak Comblang ataupun Pak Comblang. Dan ini Pak Comblang dan Mak Comblang ini adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Ba'da an aqula a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukankah pernikahan itu adalah kebaikan? Bukankah perjodohan itu adalah kebaikan dan ketakwaan? Maka ini termasuk daripada kebaikan. Kriterianya yang pertama, seorang Mak Comblang mestinya dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk yakni menghalalkan suatu hubungan, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus objektif. Ya, jadi memang benar-benar apa yang disampaikannya, apa yang ditunjukkannya, apa yang dipersaksikannya adalah sesuatu yang benar dan jujur. Yang ketiga, baiknya kalau dia adalah daripada anggota yang mahram ataupun sejenis. Kalau misalnya kita laki-laki mau taruh sama perempuan, kita minta tolongnya sama saudara kita yang perempuan misalnya. Atau kita minta tolongnya sama tante kita. Ya, lalu dia yang bisa melihat atau tanadzur ya, tanadzur kepada wanita yang akan kita nikahi, melihat fisiknya ya. Jangan sampai misalnya kita menikah tanpa tahu fisiknya bagaimana. Bukan kita yang melihat langsung, tapi saudara perempuan kita ataupun tante kita yang bisa kita utus ke sana, yang insya Allah dia adalah seorang yang objektif. Sebagaimana para imam-imam fuqaha terdahulu, dia meminta tolong kepada tantenya untuk melihat dua orang wanita, yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih bagus akhlaknya. Kemudian setelah melihat kriteria tadi, yang keempat macam lagi ini mestinya seorang yang bisa menjaga perasaannya sendiri. Makanya tadi disebutkan jangan sampai bawa yang single gitu ya, karena siapa tahu dia yang malah tertarik terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena ternyata semakin banyak interaksi, insya Allah biasanya itu bisa menjadi semakin mudah untuk tertariknya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustaz Syam. Nih Iya. ngomongin masalah CV, saya udah siapin CV buat Ustaz CV. Maulana ini. Siapa yang jadi comblangnya? Keluarga, ya Bapak. Mana tuh? Haji Nur, nama Masya Bapak Haji Maulana, Ibu Iya. Masita, kakak perempuan, Haji Hafsah, adik perempuan, ada juga ini Lengkap ya. Halimah, kebiasaan 3 kali sehari. Sarapan, makan pagi siang malam. Terus minum madu setelah dan sebelum tidur. Ya, sholat di masjid, terutama subuh dan maghrib. Kriteria calon pasangan solehah, cantik, berbakti, setia. Wih, rencana setelah menikah, rumah tangga, anak banyak, keturunan sebanyak-banyaknya. Pekerjaan, dakwah, tempat tinggal di daerah mana? Jatiwaringin. Bekasi, Jatiwaringin. Mau lihat nggak? Mau saya bikinin, saya mau kopi nih, saya mau sebarin ini. Ini calon istri ini tuh. Mas Fadli. Mas Fadli. Ya di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan intip setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Kok dia bingung ya? Dia Ini kita mau sebarin.